Selalu ada cerita di balik setiap lensa, dan selalu ada makna di balik setiap cerita. Halo semuanya, nama saya Vicky dan selamat datang kembali di channel Vicky Craft TV. Ya teman-teman semua, di sini mungkin ada dari kalian yang sedang mau buka usaha foto atau buka usaha studio kecil-kecilan, tapi mungkin dengan budget yang terjangkau. Karena itu, di video kali ini kita akan membahas salah satu lighting atau strobist light atau studio light yang memang dengan harga terjangkau bisa digunakan untuk fotografi, yaitu Tronic Jumbo X. Nah, kira-kira apakah Tronic Jumbo X ini layak untuk foto studio kecil atau tidak ya? Kita akan bahas pada video kali ini. Inilah Tronic Jumbo X, lampu studio dengan output 110 watt second. Guide number sekitar GN42 pada ISO 100 dan suhu warna 5600 Kelvin. Menurut spesifikasi, modeling lampnya itu sampai 75 watt dengan recharging time sekitar setengah sampai 3 detik. Untuk kelas lampu studio pemula dengan harga yang masuk akal, speknya ya sudah cukup menjanjikan sih. Nah, dengan si lighting Tronic Jumbo X ini, kita akan coba dengan 3 teknik. Yang pertama teknik direct, yang kedua teknik bouncing, yang ketiga kita menggunakan softbox payungnya ya untuk memfoto produk makanan yang sama gitu ya. Nah, biar nanti bisa kelihatan nih hasilnya, apakah si Tronic Jumbo X ini worth it untuk para pemula atau mungkin enggak. Teknik pertama yang kita coba adalah teknik direct flash, di mana lampu langsung diarahkan ke objek tanpa modifier apapun. Namun hasilnya foto terlihat sangat terang, bahkan cenderung over jika kita tidak hati-hati. Cahaya ini keras, bayangan terlihat tajam dan tekstur objek muncul dengan sangat kuat. Di satu sisi ini membantu memperjelas bentuk, tapi di sisi lain bayangan yang keras membuat foto terasa kurang natural, terutama untuk foto makanan. Teknik kedua adalah bouncing flash. Cahayanya dipantulkan ke dinding atau plafon terlebih dahulu. Secara teori, teknik ini membuat cahaya menjadi jauh lebih lembut dan natural. Namun, di sini mulai terlihat keterbatasan dari Tronic Jumbo X. Walaupun sudah menggunakan full power, hasil foto tetap terasa gelap. Ini disebabkan karena cahaya kehilangan banyak tenaga saat dipantulkan. Sementara output lampu ini memang tidak terlalu besar. Teknik ketiga menggunakan reflektor payung. Di sini cahaya tetap diarahkan ke objek, namun lebih dulu dipantulkan dan disebarkan oleh permukaan payung. Hasilnya cukup menarik, secara exposure, foto masih mirip dengan direct flash. Cukup terang, tapi karakter cahayanya jauh lebih lembut. Bayangan tidak setajam direct dan highlight lebih halus. Untuk foto makanan berukuran kecil, teknik ini menurutku paling ideal sih. Cahaya cukup kuat, tekstur makanan tetap muncul, tapi tidak terlalu keras. Ini kompromi yang pas antara power dan softness. Dalam setiap benda, itu selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk Tronic Jumbo X ini sendiri tentu saja ada juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk itu yang saya temukan kelebihan dan kekurangan dari Tronic Jumbo X ini, yang pertama, kelebihannya itu harganya sangat terjangkau ya, cocok buat kalian yang pemula atau mungkin punya studio kecil. Lalu untuk output speknya itu lumayan juga untuk entry level, soft light, produk, potret sederhana, itu cocok banget menggunakan si Tronic Jumbo X ini. Dan yang ketiga itu setupnya relatif ringan dan sederhana, cocok untuk studio rumah atau ruangan yang kecil ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau bikin usaha studio kecil di rumah gitu dengan tempatnya yang mungkin gak terlalu besar, Tronic Jumbo X ini mungkin menjadi pilihan yang cocok banget. Dalam setiap kelebihan pasti selalu ada kekurangannya, termasuk Tronic Jumbo X ini juga. Kekurangan yang saya temukan dari Tronic Jumbo X ini diantaranya yang pertama adalah outputnya yang kecil, sehingga teman-teman kalau misalnya menggunakan studio yang terlalu besar, itu power dia nggak akan terlalu kuat gitu. Kecuali kalau kalian pakai ruangan yang kecil dan hanya untuk foto-foto yang kecil, misalnya foto potret tapi hanya setengah badan, itu masih bisa. Tapi kalau full body itu mulai agak berat. Ya. Lalu untuk pencahayaannya cukup kompleks ya, seperti untuk dapat rim light, background besar dan efek dramatis serta shoot profesional,
itu agak sulit ya kalau menggunakan Sitronic Jumbo X ini gitu. Jadi tidak disarankan kalau misalnya untuk project-project yang terlalu besar. Dan yang ketiga adalah untuk hasil maksimal itu harus menggunakan pengaturan yang hati-hati seperti latar objek, aperture kamera dan lain-lain. Itu harus lebih diperhatikan karena keterbatasan dari lighting ini sendiri. Oke teman-teman semua, itulah dia hasil review kita tentang Tronic Jumbo X kali ini. Jadi gimana? Menurut kalian apakah lighting ini worth it untuk kalian beli? Atau mungkin kalian lebih baik sedikit menabung lagi untuk membeli lighting yang punya kelas di atasnya gitu ya. Kalau misalnya menurut aku sih lebih baik kalian beli dulu aja ya. Kalau misalnya memang punya budgetnya pas-pasan gitu. Lumayan loh buat belajar dan juga buat ambil-ambil proyekan kecil. Lighting ini masih kuat gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya budget yang lebih sedikit, mendingan nabung lagi aja deh sedikit lagi, biar bisa dapat lighting yang kelasnya di atas dari Tronic Jumbo X ini, ya. Gitu. Aku sendiri menggunakan lighting ini hanya sebagai backup lighting di studioku, gitu. Agar kalau misalnya yang lighting ini kenapa-kenapa, kita bisa pakai lighting yang Tronic Jumbo X ini dulu. Itu pun hanya untuk backup, atau kadang aku pakai hanya untuk mengisi V-light di belakang model atau subjek ya. Baiklah teman-teman, itulah dia untuk kegiatan review kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya. Bye!